bentuknya seperti ini ya. Jadi A11X1 tambah A12X2 tambah A13X3 terus sampai dengan A1N X pangkat N sama dengan B1 ya. Terus ini juga sama ya, AM1X1 tambah AM2X2 terus sampai dengan AMN XN sama dengan B ya. Oke, jadi di sini di ruas kiri itu yang memuat variabel-variabelnya. Di ruas kanan ini apa namanya, konstantanya ya, konstantanya. Ini ruas kiri variabel dengan koefisien ya. Nah, koefisiennya itu mewakili gitu ya, mewakili matriks. Jadi kalau dituliskan dalam bentuk matriks, maka A11 sampai dengan A1N, kemudian A21 sampai dengan AM1 sampai dengan AMN itu adalah matriksnya, matriks koefisien dari sistem persamaan ya. PL itu sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear PL-nya ya. Ini sistem persamaan linear. Persamaan linear. Nah, kemudian X-nya, ya ini X1, X2, X3 ini adalah variabel-variabelnya ya. Jadi ini matriksnya, ini variabelnya, ini koefisien yang di ruas ini apa, di ruas kanannya gitu. Sehingga SPL ini bisa dinyatakan dalam bentuk sama dengan B ya. AX sama dengan B. Nah, untuk SPL biasanya yang dicari itu adalah solusi SPL itu adalah ya, solusi SPL itu menentukan apa? Ada yang tahu? Menentukan X-nya ya, menentukan X-nya. Jadi di sini X1, X2 sampai dengan Xn ya. Jadi di SPL itu biasanya menentukan X-nya. Cari X-nya. Itu solusinya biasanya. Oke. Apakah ada yang perlu ditanyakan untuk konsep SPL ini? Silakan, kalau ada yang perlu ditanyakan dulu.
Ada yang perlu ditanyakan tidak? Oh, belum, masih ini juga masih mudah ya. Belum ada mungkin, Pak. Ya belum ada ya. Oke. Baik, kalau begitu contoh misalkan ya, kita memiliki sistem persamaan linear seperti ini. Misalkan ini X1 ditambah 2X1 X2 ditambah X3 sama dengan 6. Kemudian min X2 ditambah X3 sama dengan 1. 4X1 ditambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 4. Ya. Nah, SPL ini bisa kita nyatakan dalam bentuk matriks ya. Jadi 1X1 tambah 2X2, terus ini matriks yang sebelah kirinya. Ini sebagai AX-nya. AX-nya ini sama dengan B-nya. Nah, kemudian diuraikan lagi, ini menjadi A-nya, ini menjadi X-nya. Ini sama dengan B-nya. Ya. Berarti Anda harus mencari X1, X2, X3-nya itu berapa gitu ya. Ini saya pikir Anda sudah pernah dapat dulu ya, saya yakin di SMA ya, atau mungkin di SMK itu sudah pernah dapat tentang baik ya. Itu ini bisa diperoleh ya, tapi di sini belum ditentukan dulu X-nya ya. Cuma ini prinsipnya saja ya. Bahwa nanti kalau mencari X1, X2, X3-nya ya itu bisa bisa diselesaikan dengan cara matriks ya. Oke. Sekarang diteruskan dulu. Nanti kan kita akan bahas secara khusus tentang sistem persamaan linearnya. Kemudian perkalian matriks fungsi rotasi. Perkalian matriks sebagai fungsi rotasi. Ya, ini misalkan matriks rotasi 45 derajat A gitu ya, dan vektor X. Vektor X A-nya itu setengah akar 2, kemudian min setengah akar 2, kemudian min setengah akar 2 lagi. Ini dari mana? Ada yang tahu dapatnya? A-nya itu ini kan rotasi ya. Rotasi, ada yang tahu nggak? Dari mana itu dapat? Oh. Ya, ini nanti juga akan kita bahas secara khusus ya, tapi Anda perlu tahu aja dulu. Ini dari ini ya. Sin theta gitu ya. Min theta ini min theta sin theta ya. Thetanya mungkin di sini 45 derajat ya. Tapi ini
baru pengertian ya, baru pengertiannya dulu, belum sampai ke proses perkalian matriks dengan sebagai fungsi rotasinya. Oke. X-nya itu 10 ya. Jadi AX-nya itu nanti akan menghasilkan, ini setelah dikalikan ya, A kali X-nya itu berarti setengah akar 2 min setengah akar 2. X-nya 10 berarti di sumbu X ya, dirotasikan itu berarti diputar ya, diputar sebesar 45 derajat, sehingga X aksennya itu diperoleh setengah akar 2 ya, matriks setengah akar 2 min setengah akar 2. Begitu. Begitu. Oke. Perlu ditanyakan? Ya, ini baru ini ya, maksudnya baru konsep pengenalan ya, konsep pengenalannya dulu. Enggak ya? Baik, kalau belum ada, ini masih mengenalkan. Oke, kita teruskan. Perkalian dengan matriks identitas. Matriks identitas itu apa? Ada yang tahu? Kemarin kan sudah di apa coba ya, matriks identitas itu? Ya, Sofia, matriks identitas itu apa? Mana? Oh ya. Tidur. Ya, Pak. Ya, kemana tadi dipanggil? Pak, tadi terputus-putus. Matriks identitas itu apa ya? Yang mungkin ini Pak, yang elemen diagonalnya bernilai 1, nggak salah. Matriks yang elemen diagonalnya bernilai 1. Elemen yang lainnya bagaimana? Elemen lainnya, Alia? Halo? Yang lainnya 0. Yang lainnya 0. Ya. Contohnya ini ya. Ini simbolnya itu I. Ya, itu coba. Azzi. Matriks identitas itu ukurannya berapa? Sama seperti matriks yang dikalikannya, Pak. Sama seperti matriks yang dikalikan. Maksudnya? Iya, jadi matriks yang dikalikan itu gimana? kalau misalnya yang misalnya matriks A-nya 2x2 juga identitasnya juga 2x2. Apakah semua matriks identitas itu 2x2? Iya, Pak. Jadi maksudnya ukuran matriks identitas itu bagaimana menurut Devanka?
kolom sama barisnya sama, Pak. Kolom dan barisnya gitu Oh, ya. itu bujur Tapi sangkar. kalau harus matriks bujur sangkar ya, itu intinya di sana kuncinya ya. Bahwa matriks identitas itu adalah matriks bujur sangkar. Kemudian tadi ditambahkan oleh Alia, matriks bujur sangkar yang semua diagonalnya bernilai 1, diagonal utamanya bernilai 1, dan unsur yang lainnya bernilai 0, gitu ya. Oke, jadi kalau ada suatu matriks dikalikan dengan identitas, maka akan menghasilkan apa? Matriks itu sendiri. Matriks itu sendiri, good ya. Jadi matriks dikalikan dengan matriks identitas itu akan dihasilkan matriks itu sendiri. Nah, ini contohnya. A kali I ya. Ini kan tetap menghasilkan A juga di sini. Begitu pula I kali A. I kali A itu juga menghasilkan A ya. Tetap begini. Jadi tidak mengubah nilainya dari perkalian matriks tersebut. Baik. Nah, jadi syarat matriks identitas itu adalah matriks bujur sangkar. Mau ukurannya bujur sangkar itu kan mulai dari 2 kali 2, 2 kali 2 atau 1 kali 1 juga matriks bujur sangkar ya. 1 kali 1 jadi hanya terdiri dari 1 baris dan 1 kolom. 2 kali 2, 3 kali 3 dan seterusnya. Oke, jadi ini adalah perkalian dengan matriks identitas ya. Oke, selanjutnya nah, ini perkalian dengan matriks identitas itu ini kan. Jadi ya, yang tadi ya AB sama dengan A, BA sama dengan A. Apa kesimpulannya? Bahwa B-nya itu adalah matriks sama dengan I gitu ya. Jadi A kali I sama dengan I kali A sama dengan A. Ini dicatat dulu atau enggak ya? Atau hanya disimak aja? Oke, bagaimana? Sampai di sini apakah perlu ditanyakan? Atau masih mudah juga? Oke, ini enggak ada ya, karena ini masih pendahuluan mungkin ya. Kalau saya terlalu cepat, tolong diinterupsi. Baik. Kalau nggak ada yang interupsi, berarti bisa mengikuti ya. Ya, di dalam matriks itu juga dikenal istilah inverse ya. Inverse. B adalah inverse dari matriks A. Jika AB dikalikan BA sama dengan BA sama dengan I. Ya, jadi suatu matriks dikalikan dengan inverse-nya menghasilkan matriks identitas. Suatu matriks yang dikalikan dengan inverse-nya itu menghasilkan matriks identitas. Jadi kalau nanti misalkan Anda diminta untuk mencari mencari inverse dari suatu matriks untuk meyakinkan bahwa itu inverse-nya itu sudah benar, ya tinggal dikalikan saja dengan matriks itunya asalnya gitu ya. Kalau dia menghasilkan matriks identitas, maka benar. Kalau dikalikan tidak menghasilkan matriks identitas, inverse-nya itu salah ya. Nah, contoh misalkan di sini A kali A inverse sama dengan A inverse A. Itu menghasilkan I ya. Menghasilkan I. Itu contoh misalkan ada matriks 4222 dikalikan inverse-nya setengah minus setengah minus setengah 1 ya. Berarti A dikali A inverse sama dengan A inverse dikalikan A itu sama dengan 1001 sama dengan I. Itu untuk matriks 2 kali 2 ya. Begitu pula untuk matriks 3. Contoh ini misalkan B kali B inverse ya. B kali B inverse itu sama dengan B inverse kali B sama dengan I ya. Jadi
matriks inverse dikalikan sendiri itu menghasilkan matriks identitas. Itu mungkin ya berkaitan dengan konsep, ini masih konsep tentang inverse matriks ya. Kita akan coba bagaimana menentukan inverse-nya untuk inverse matriks 2x2, inverse matriks 3x3 dan seterusnya. Nah, apakah matriks inverse itu ada syarat juga? Apakah suatu matriks memiliki inverse itu ada syaratnya? Tidak. Matriks dikatakan memiliki inverse, apakah ada syaratnya? Atau bebas? Gitu? Kalau nggak salah, matriksnya tidak boleh 0 ya, Pak. Ya, apanya? Tidak boleh nol tuh? Matriksnya tidak boleh bernilai 0. Matriksnya tidak boleh bernilai 0. Oke, kalau 0 berarti nanti akan menghasilkan determinannya 0 kan ya? S1 per 0 determinannya kan gitu ya. Betul. Apalagi? Harus Lain. bujur sangkar, Pak. Harus bujur sangkar. Good. Bagus. Apalagi? Selain bujur sangkar. Matriksnya tidak boleh 0 dan bujur sangkar. Bagus ya. Tapi jawabannya bagus sekali. Ini contohnya. Oke, jadi ini juga masih konsepnya ya. Belum sampai ke nanti bagaimana cara mencari inverse-nya gitu ya. Menentukan inverse-nya bagaimana? Nanti kita akan coba belajar. Ini matrik inverse 2x2 ya. A kali A inverse kan 1001. Nah, ini mungkin Anda masih ingat dulu ya waktu di SMA kalau ada matrik A B C D gitu ya. Maka mencari inverse-nya itu ini dengan cara seperti ini. Ya. 1 per AD min BC kali D min B min kali A. Rumus ini tuh dari mana dapatnya ya? Tapi dengan syarat ini ADBC sama dengan kalau ADBC sama dengan 0 maka tidak memiliki inverse. Ini tuh dari mana gitu ya? Dapat ini tuh. Ini cara apa? Ada yang tahu nggak? Cara apa ini? Mencari inverse-nya. Ada yang tahu ini cara apa? Dari determinan, Pak. Determinan. Nanti ada beberapa cara ya menentukan ini. Ada yang cara kofaktor minor, ada yang cara operasi baris elementer, ya, cara kofaktor minor dan operasi baris elementer menentukan inverse matriks. Nah ini termasuk ke dalam cara faktor minor, ya. Yang 2x2 ini yang AD ini kofaktor minor, ini cara kofaktor minor. Cara kofaktor minor. Jadi kita menentukan inverse dengan cara cara lain, dengan cara operasi baris. Ada dua kalau tidak salah untuk inverse ya. Oke. Apakah ada masalah sampai sini? Ada. Oke. Coba Anda tentukan ya inverse. Misalkan kita punya matriks A 2 min 1 3 1. Tentukan A inverse. Silakan coba dulu ya.
Tentukan A inverse. Ada yang sudah dapat? Sudah, Pak. Berapa? Hasilnya setengah
negatif setengah, dan 1, Pak. Ya, inpusnya itu ya, mana? Setengah. Setengah, negatif setengah. Langsung hasilnya, Pak? Atau Ya, jalan langsung dulu? hasilnya aja. Setengah, negatif setengah, dan 1. Negatif setengah ini. Ini setengahnya di depan. Mau Kalau di langsung center. hasilnya, Oh, ya. langsung hasilnya. Ya. Nah, negatif setengah di sini sama ya. Di depannya 1/4. Oh, depannya 1/4. Ini Ya, Pak. 1 ya. Pak. Oh, depannya 1/4. Sama nggak yang lain? 1/4 dikali 2, negatif 2, sama 4. Hasilnya yang tadi, yang setengah itu. Oh, iya. Ini gitu udah. Jadi gini. Itu Inpusnya. hasil akhirnya. Iya, oke. Yang lain sama tidak? Beda, Pak. Beda, Pak. Beda. Gimana beda? Beda, Pak. Beda. Nanti bisa beda. Yang depannya 1/5, Pak. Depannya 1/5. Iya, Pak, 1/5. Oh, Ada iya, min salah. BC. Ada min BC kan 2 ditambah 3, 5. Ya, oke. Nggak apa-apa. Kalau mau nggak apa-apa. Perbaiki aja. Jadi hasil akhirnya berapa? 1/5. 1/5. 1/5. 1/5 lagi. Iya, Pak. Min Kemudian? 3/5. Min 3/5. 2/5. 2/5. Oke. Itu ya. Ini tuh didapat dari ADBC-nya. AD min BC-nya 5 kan ya? AD min BC-nya 5. Berarti ini kan A inverse-nya itu, tadi kan kalau prosesnya ya. 1/5 kali, nah, D-nya itu kan di sini ya. Min B berarti 1 ya. Kemudian min C, min 3. Ini 2. Gitu kan ya? Jadi menghasilkan 1/5, min 3/5, 2/5. Ya, betul. Hati-hati dalam mengalihkan ya. Ininya. Plus minusnya. Nanti kan plus minus akan berpengaruh. Oke, baik. Kita teruskan lagi. Contoh, ini masih contoh yang tadi. Ini mah yang contoh lainnya. Yang sudah saya berikan tadi urus. Sama aja. Oke. Latihan. Nah, ini latihannya. Silahkan dicoba dulu ya. Yang pertama, kapan matriks ABCD tidak mempunyai inverse? Ada jawaban ya. AD min BC sama dengan 0. Oke. Yang kedua, tentukan inverse matriks berikut. Nah, jawabannya ini. 5112 itu berarti 2/3 min 1/5 min 1/5 5/3. Tentukan inverse-nya 01, 02 tidak memiliki inverse. Apa? Karena yang B, oke, determinannya sama dengan 0 ya. Determinante kan ini, determinante yang tadi kalian AD min BC-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi tidak memiliki inverse. Yang C itu juga sama, AD min BC-nya 0.
tidak sama ya. Tidak, jadi dia tidak memiliki input. D 0. Yang D 1001, berarti ini inputnya 1001. Apa kesimpulan yang bisa diperoleh dari yang D? Input matrik identitas itu adalah matrik itu sendiri, betul nggak? Yang 2D itu 1001 itu kan matrik identitas ya. Oke. Kemudian dari berikutnya adalah transpose. Apa itu transpose? Transpose itu adalah penukaran baris dan kolom dari suatu matriks ya. Penukaran baris dan kolom dari suatu matriks itu matriks transpose. Penukaran baris dan kolom dari suatu matriks. Oke. Jadi transpose-nya itu adalah A transpose J itu menghasilkan AJI ya. Jadi ini kan penukaran yang tadinya baris menjadi kolom. Kalau ada matriks A M kali N, maka transpose A-nya atau A transpose itu berikutan N kali M ya. Karena ada penukaran baris dan kolomnya. Begitu. Apakah ada yang perlu ditanyakan sampai sini? Atau masih belum perlu bertanya? Belum ada ya. Baik, kalau begitu. Kita teruskan matriks simetri. Ya, jadi kita mesti mengenal beberapa matriks ya. Matriks simetri. Matriks simetri itu adalah matriks yang sama. Matriks simetri itu adalah matriks yang ukurannya sama. 4A, 4, 2, 2, 3. Aksen itu adalah 4, 2, 2, 3. Jadi A itu simetri. Simetri tidak hanya ukuran, tapi yang ada dalam matriksnya itu sama ya, yang seletak ya. Berarti ini 42, ini 42. 23 ya 23, berarti A simetri. Kemudian matriks simetri itu A transpose-nya sama dengan A. Sama ya. Transpose-nya sama, itu simetri. Ini A sama dengan, contoh misalkan ini yang matriks 4 kali 4. 4 kali 4, maka A transpose-nya itu sama dengan A. Oke, ada masalah tidak untuk matriks simetri? Masih belum juga? Belum ya. Baik.
selanjutnya matriks ortogonal. Matriks ortogonal itu adalah jika dan hanya jika cos sama dengan A inverse. A transpose sama dengan A inverse. Ya, itu dikatakan sebagai matriks ortogonal. Oke. Misalkan A itu 0 minus 1, 1, 0. A transpose-nya 0, 1 minus 1, 0. Jadi A transpose itu sama dengan A inverse. Ini adalah dikatakan sebagai matriks ortogonal. Kemudian B setengah akar 2 minus setengah akar 2, ya, B transpose sama. B sama dengan B transpose sama dengan B inverse. Jadi A inverse transpose itu sama dengan A transpose inverse, ya. Jika A adalah matriks ortogonal, maka A inverse transpose sama dengan A transpose inverse. Tuh, begitu ya. Tentang matriks ortogonal. Matriks ortogonal. Enggak, apakah ada yang perlu ditanyakan dulu atau masih mudah? Nanti saya harus coba lihat soalnya dulu. Baik, kalau belum ada pertanyaan, ya, coba cari dulu. Beberapa soal. Bentar ya, sabar sebentar ya. Ya, cari dulu soalnya. Oke, saya coba share.
Apakah kelihatan itu soalnya? Ada 4 soal ya. Akan dicoba dulu. Soalnya. Tidak? Halo, Sudah terlihat, sudah? sudah Ya. terlihat, Pak.
Apakah ada kesulitan? Coba nomor 1 ya, nomor 1A itu apa tuh? Tentukan matriks di bawah ini. Metrik identitas. Matriks identitas sama matriks simetri. Matriks simetri, oke. Nomor B. B-nya, matriks B-nya apa? Yang jelas dia matriks bujur sangkar ya. Bujur sangkar, apalagi selain matriks bujur sangkar? Apakah matriks ortogonal? Apakah dia matriks simetri itu Kak? Tidak, Pak. Tidak Bujur simetri. sangkar aja. Matriks ortogonal bukan? Bukan. Terus sama dengan A inverse tidak? Nah itu harus dicari kan ya. Banyak berarti itu ya, prosesnya. Oke, matriks apa tuh C? Matriks bujur sangkar ya. Apakah itu matriks transpos? Tidak. Apakah matriks ortogonal? Bapak, maaf, saya Ya. masih bingung menentukan matriks ortogonal, Pak. Masih Ortogonal ada. itu syaratnya apa tadi? Matriks ortogonal itu? A transpos sama Ya. dengan A inverse. Oke, matriks A ortogonal jika dan hanya jika A transpos sama dengan A inverse gitu. Ya. Jadi kalau kita memiliki matriks A ditransposkan itu sama dengan inverse-nya, maka itu dikatakan matriks ortogonal. Berarti kan harus dicari dulu dari A itu A transposnya apa, gitu kan ya? A inverse-nya apa? Jadi kalau A transpos sama dengan A inverse, maka itu adalah matriks ortogonal. Itu pengertiannya. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi kalau mau membuktikan ya cari dulu A inverse-nya. Kemudian A transposnya diubah dulu A-nya menjadi A transpos. Kemudian nomor D ya, oke. Nomor dua penjumlahannya bisa
ditambah C bisa? Saya bisa dijumlahkan B dengan C? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, good. Nomor B-nya AB. AB bisa dikalikan? Bisa. Bisa. AC? Bisa. Bisa juga. Oke. A kali B ditambah C juga bisa ya. Nomor 3. Dari soal nomor 2. AB transpos. Nah, berarti kan sudah diperoleh AB-nya berapa, matrik apa gitu ya. Kemudian AC-nya matrik apa. Tinggal ditranspos kan aja. Kemudian yang B-nya B transpos kali A transpos. Dan C transpos kali A transposnya itu bisa dicek. Yang nomor 4, tunjukkan apakah matriks B merupakan inverse A. Coba Anda buktikan dulu nomor 4. Apakah benar bahwa matriks B inverse daripada A? Betul, Pak ya. Benar, Pak. Betul. Oke. Yang A betul ya. Yang A, yang B? Yang B A-nya salah. Bukan. Yang B salah bukan. Oke. Yang B-nya inverse A. B inverse A. Determinannya kan 0 ya. Tidak ada. Ada inverse kan nomor B? tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Ya, good. Baik. Kita coba teruskan lagi. Apakah ada yang tanyakan dulu sampai sana? Enggak. Kalau ada yang masih belum mengerti, boleh bertanya. Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada bisa cepat. Kemudian sifat-sifat transpos matriks. Sifat-sifat transpos matriks. Transpos dari A transpos adalah A. Ya, jadi kalau A ditransposkan, kemudian ditransposkan lagi ya kembali. Ya ini contohnya ya. A ditransposkan, kemudian A transposnya ditransposkan lagi. Ya iya A. Sudah balik kita. Oke, contohnya ini ya. Contohnya 45, 23, 6, min 9, 77 ditransposkan. Ya, itu menghasilkan 42, 67, 53, min 9, 7. Ditransposkan lagi, ya kembali ke semula. Ya. Oh, ditransposkan sama dengan A. Itu sifat matriks berikutnya. Ya, oke. Selanjutnya. Yang kedua, A ditambah B transpos. A ditambah B transpos itu sama dengan A transpos ditambah B transpos. A ditambah B transpos sama dengan A transpos ditambah B transpos. Jadi penjumlahan ditransposkan sama dengan transpos dijumlahkan. Penjumlahan dari dua transpos atau transpos penjumlahan ditransposkan sama dengan pentransportan dari jumlah apa? Jumlah transpos masing-masing. Nah, ini berarti contohnya ya. Sama B sama dengan A. Yang kedua, A transpos ditambah B transpos. Oke, kemudian yang ketiga. KA transpos sama dengan K kali A transpos. Sekarang itu apa? Skalarnya.
K-nya itu skalar. Ini skalar. Jadi seperti itu. Baik. Kemudian B transpos. B transpos itu sama dengan B transpos kali A transpos. Ya, B transpos. Jadi ini intinya perkalian yang ditranspozkan sama dengan ya kebalikannya ya, urutannya B transpos kali A transpos. Pada matriks berlaku sifat komutatif tidak? Berlaku. Tidak selalu ya. Oke. Seperti ini AB transpos itu sama dengan B transpos A transpos. Terus selanjutnya, nah ini. Nah ini yang coba ini diisi dulu. Ya. Simetri maka A ditambah A transpos sama dengan, kalau udah ada jawabannya 2A nomor 1. Nomor 2 A pangkat T. Benar nggak A pangkat T? Coba prosesnya gimana? Coba nomor 1 A simetri maka A ditambah A transpos sama dengan, benar nggak sama dengan 2A? 2A coba. A simetri A ditambah A transpos. Karena ingat tadi apa? A transpos itu sama dengan apa? Betulkah jawabannya 2A? Iya, Pak. Kenapa? Sebentar, Pak. Iya, Pak, betul. Iya, kenapa coba? Betul tuh. Kalau asimetri di matriks simetri ditranspos hasilnya matriks A lagi. Oke, matriks A lagi ya. Nah, ini kan A ditambah A. Ya iya, 2A. Karena apa? A simetri itu menghasilkan A transpos sama dengan A. Gitu ya. Sifat yang berikutnya. Nomor 2, A pangkat T, pangkat T, pangkat T. Benar A pangkat T? A Iya, transpos, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. A transpos, ditranspos. Jadi A transpos. Karena A transpos itu sama dengan A. Itu kan ya? Iya, Pak. Oke. Ya, nomor 3, ya ini sifat yang ke berikutnya tentang transpos. ABC transpos itu sama dengan C transpos, B transpos, A transpos. Ya. Oke, nomor 4. Ya, itu mah sifat apa? Sifat skalar. Kemudian nomor 5,
ditambah B ditambah C transpose. Oke, kemudian ya. Nah ini lihat kembali operasi baris elementer. Operasi baris elementer. Sebutkan 3 operasi baris elementer. Ada ingat tidak? Pernah dapat dulu operasi baris elementer? Bahwa kalau baris dikalikan dengan kalau satu matrik dikalikan dengan skalar itu artinya skalar di semua unsurnya kan gitu ya. Kalau kita menjumlahkan satu baris dengan baris yang lain, apakah akan merubah matriksnya tidak? Gimana menurut Anda? Ya, apa yang masih Anda ingat? Ya. Jadi, misalkan diberikan matrik identitas 3x3. Terapkan 1, 2, dan 3 kali operasi baris elementer pada matrik identitas tersebut. Ya. Jadi tidak merubah matriksnya kalau kita mengalihkan, menambahkan atau mengurangkan. Berapa kali operasi baris elementer kamu terapkan untuk memperoleh E dari matrik identitas I? Ya. Salah satu jawaban 7 kali, yaitu jadi matrik identitas itu kan 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 kan gitu ya, terus semuanya sama. Nah, berarti dari ini berapa kali operasi baris elementer kamu terapkan untuk memperoleh E? Nah, jadi E itu kan hasilnya. Ya, E-nya sendiri kan 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 kan gitu ya. Supaya ini dapat E, ya, berarti E-nya itu kan ini 1 ya. 1. Nah, ini baris satunya ini. Keduanya ini. 3-nya ini. 4-nya ini. Katanya 1 kalikan baris kedua dengan 7. Nah, baris kedua dengan 7. Nanti akan diperoleh ini ya. 7 kan. Baris kedua kali. Jadi I dikalikan ini baris kedua dikalikan 7. Berarti operasinya B2 baru ya. B2 aksen itu B2 kali 7. Nah, ya kan? Dan dapat baris kedua. Kemudian 2 dikurangi 4. 2
2 dikurangi 4. 3 kali tukar baris 3 dan 4. 2 sampai 4. 3 kali tukar baris 3 dan 4. Ya, tukar kan ya? Tukar. Oke, jadi dapat ini. Dapat itu. Karena baris ketiga dan keempat ditukar. Yang kelima, kalikan 2 baris pertama. 2 baris pertama kalikan. Dua baris pertama dikalikan. Oke, 2 baris pertama dikalikan gimana? Coba, supaya ini kan sudah dapat itu ya. Sudah dapat, kalau ini dikalikan, tadi kan langkah pertama sudah dapat 7, baris kedua. Kemudian yang belum itu apa namanya? Yang baris ke satunya dapat 10 itu dari mana? 10 itu dari mana coba? Harusnya mah mungkin baris ke satu dengan baris kedua dijumlahkan dulu ya, sebelum dikalikan dengan 7 itu ya. Baris kedua, baris pertama. Nah, ini untuk mendapatkan ini dapat. Tapi sebelum ini jadi 7 ya, harusnya ada dulu baris pertama baru itu sama dengan baris pertama ditambahkan 10 baris kedua. Gitu ya. Harusnya gitu kan. Baru diikuti dengan baris kedua baru 7 kali sama baris kedua. Nah, udah gitu ya. Jadi akan dapat E-nya nantinya. Jadi pahami tidak maksudnya? Jadi pahami tidak? Kamu masih bingung? Halo? Ada nggak? Masih Jangan-jangan bingung, Pak. masih bingung. Hah? Masih bingung ya? Boleh dijelasin lagi ke Pak. Gini. Nah, begini ya. Saya kan pertanyaannya berapa kali operasi baris elementer kamu terapkan untuk memperoleh E dari I. Nah, ininya kan ada ini I-nya. Ya. I-nya tuh ini. Jadi yang pertama langkahnya ini nih. Jangan dulu kalikan baris kedua. Ya. Mungkin harusnya mah baris pertama baru itu sama dengan baris pertama ditambah 10 baris kedua dari sini ya, dari I ini. Nanti kan akan dapat baris pertama barunya itu berarti ini tetap 1 kan, 1 ditambah 0 kan, ya, 1 ditambah 0 nih, tambah 0 ini baris kedua. Kan ini 10 baris kedua. Kemudian 0 ditambah 10, berarti di sini 10 kan, 10 kali 1, nah ini 0, tetapkan gitu ya. Baru nanti baris kedua baru itu sama dengan kali baris kedua. Nah, itu akan dapat 0, 7, 0, 0. Nah, ketiga, tukar B3 dan B4. Gitu kan ya? Ya tinggal ditukar aja. Ini baris keempat pindah ke baris ketiga. Berarti ini 1 ya.
gitu kan? Kemudian baris keempatnya tukar dengan baris ketiga, 0, 0, 1, 0. Udah. Jadi ini tuh kan E. Benar nggak? Iya, Pak. Jadi apa namanya, operasi baris elementer itu prinsipnya tuh. Ya, operasi terhadap matriks secara baris, berdasarkan baris. Ya, jadi berapa kali? Ada 3 kali, 3 cara ya. Satu, merubah set dengan menyebelahkan satu merubah B1 dengan menyebelahkan B1 dengan 10 B2. Kedua, merubah B2 menjadi 7 kali B2. Ketiga, menukarkan baris ketiga dan baris keempat. Itu berarti ada kali. Ya, ini jawabannya kan 3 kali. Di sini ini kan 3 kali proses. Itu jawabannya 3 kali proses. Ya. Prinsip baris elementer. Dan baris elementer ini tidak mengubah matriks secara keseluruhan. Maksudnya tidak mengubah unsur apa? Kalau unsurnya kan berubah, tapi tidak mengubah struktur. Ada yang perlu ditanyakan sampai sana? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kenapa harus 10 atau angka lain? Itu 10 sama 7 tuh dari sananya apa cuma bisa angka lain gitu, Pak, kira-kira? Ya, contoh ini Pak, contoh saja. Mungkin untuk kondisi lain bisa beda. Ini contoh mana mengubah I menjadi E. Kalau E-nya tidak ada 7, tidak ada 10 ya bisa. Ya. Artinya begitu. Oke, Pak. Kasih, Pak. Oh iya, mohon maaf. Keterangan pesan selama PS. Oke. Bisa dipahami ya ini ya? Sudah dicatat atau belum? Masih dicatat. Oke. Silakan kalau masih dicatat saja. Kalau sudah bilang ya.
Saya sudah. Ya. Oke. Ya. Matrik elementer lainnya ya. Operasi baris elementer pada matriks ya. Jadi prinsipnya itu yang tadi 3 itu yang tadi mengalihkan baris dengan konstanta tidak nol boleh ya. Kemudian menukarkan posisi 2 baris bisa dilakukan. Jadi pada operasi baris elementer itu boleh dilakukan pengalihan menukarkan posisi 2 baris. Tadi kan seperti tadi. Baris kedua ditukar dengan baris ketiga. Kemudian baris dijumlahkan dengan kali baris yang lain. Tadi kan baris ke-1 dikalikan dengan 10 kali baris kedua. Ya, itu bisa dilakukan. Jadi secara definisi, matriks elementer itu adalah matriks yang dapat diperoleh dari matriks identitas dengan melakukan tepat 1 kali operasi. Sekian matriks elementer. B1 dan B2 bukan matriks elementer. B1 dan B2 bukan matriks. Apa? E1 dan E2 matriks elementer. Terlempar T. Oke, benar bisa dipahami begitu? S1 matriks elementer, S1 dan E2 matriks elementer. Apa yang bisa Anda ya, matriks elementer, matriks yang dapat diperoleh dari matriks identitas dengan melakukan tepat 1 kali operasi. Berarti B itu kan tadi beberapa kali operasi ya, maka tidak dikatakan matriks elementer. Nomor matriks B2 juga itu kan memerlukan paling tidak 2 kali operasi, 3 kali operasi mungkin ya, menukar baris ke-1 dengan baris ketiga, menukar baris ke-1 dengan baris ketiga ya, kemudian baris ketiga ditukarkan dengan baris kedua, baris pertama dikalikan dengan 4, jadi lebih dari 1 kali operasi, makanya bukan dikatakan matriks elementer. Yang E1 itu kan hanya menukar 3 dengan 4 ya. Ini 3 dan 4 aja yang ditukar. Ini dengan ini. Jadi dia dikatakan matriks elementer. Nomor 2, matriks E2 itu hanya 1 kali ya. Ini yang 1 kali, yang ini. Matriks ke-1, baris ke-1 ditambahkan dengan 9 baris kedua. Hanya 1 kali operasi, jadi ini matriks elementer. Oke, bisa dipahami? Ya, oke, begitu. Selanjutnya, nah, tadi kan matriks elementer lanjut. Jadi bisa menambahkan baris kedua ke 7 kali baris kedua. Tadi kan sudah saya cocokkan. Kemudian
menukarkan baris ketiga dengan baris keempat. Ya. Jadi itu contoh matriks elementer. Selanjutnya ini juga matriks elementer lanjutan. Oke, pahami ya? Sama dengan yang tadi. R2 itu 4 kali R2. Ya. Kemudian R3 ditukar dengan R2. Contoh apa? Matriks elementer ya. Kan berarti 1 kali. Ini 1 kali. Kemudian R1 4 R1 R2 dikali R1. Ya, berarti ini juga 1 kali. Terus itu adalah contoh matriks elementer. Oke, kemudian inverse matriks elementer. Oke, inverse matriks elementer. Ini kan ya. Ini R3 inverse matriks elementer. S1 inverse. Ya, ini S1 inverse-nya ini ya. S1-nya misalkan ini S1-nya. Dicari inverse-nya. Ya. Berarti ini dikalikan dengan apa tuh? Dikalikan dengan matriks elementernya ya. Yang pertama ini R2 ya. Ini R2 ke 2R2. Ini R1 ke 2R. Ya, R1 itu merupakan R1 tambah 2R2. Bisa dipahami tadi ya, tidak ini? Ini proses elementernya. Dari materi ini, dari materi satuan, itu diperoleh itu R2 menukarkan dengan R3. Yang ini R3 itu mengalih R2-nya merupakan hasil dari perkalian dengan 2R2. Yang ini R3 R1-nya itu merupakan penjumlahan R1 dengan 2R2 gitu, ya. Kemudian mencari inverse-nya. Mencari inverse S1 inverse ya itu. S1 inverse ini matriks simetri atau transpos atau tidak?
Ya, dikali itu 10001. Jadi ini kalau dikalikan jadi matrik identitas ya. Menghasilkan ini juga, ini dikalikan dengan inverse-nya. E2 inverse ini. Jadi E1 inverse ini 10001011010. Ya, sebab kalau dikalikan dengan E1-nya menghasilkan matrik identitas. Jadi kalau dikalikan dengan matrik identitasnya itu menghasilkan dikalikan dengan inverse-nya, maksudnya gitu kan. Jadi kalau ada matrik elementer ini S1 ya. Kemudian inverse-nya ini sama ya, inverse-nya dengan ini kebetulan ya. Kalau yang S1 mah ya ketika dikalikan dengan inverse-nya maka dia menghasilkan matrik identitas. Yang E2 ini kan misalkan inverse-nya ini, inverse-nya 1, 0, 0, 0 setengah, 0. Kalau dikalikan dengan inverse-nya, matrik elementer ini kan ini 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1 dikalikan dengan inverse-nya, menghasilkan matrik identitas. E3 juga sama, E3 kan ini, E3 tuh ini kan, ini E3 ya, E3 tuh ini yang atas. Nah, ini. Dikalikan dengan inverse-nya, maka menghasilkan identitas. Begitu. Ya, jadi semua matrik elementer dikalikan dengan inverse-nya menghasilkan matrik identitas. Ya. Bisa dipahami tidak? Atau masih bingung? Oke, kalau nggak ada masalah. Berikutnya ya sama. Ya, jadi ini matrik elementer hasil dari yang pertama hasil dari E2 dengan seperempat R2 ya. Kemudian yang kedua matrik elementer hasil dari penukaran R3 dengan R2. Yang ketiga matrik elementer hasil dari operasi min 4 R2 ditambah R1 untuk R1-nya ya. Ininya matrik identitasnya ya. Itu intisnya. Ini intisnya berarti ini E-nya E1 E2
Jadi akan menghasilkan matrik identitas kalau dikalikan dengan inverse-nya seperti tadi ya. Seperti tadi. Kan sama dengan yang tadi. Beda ya. Jadi seperti itu matrik elementer. Oke. Ya, nah ini keterangan. I ke E mengalihkan baris ke dengan kata ya. Menukar baris ke I dengan baris ke C. Baris ke I ditambah K kali baris ke C. Kemudian I ke E inverse. Berarti mengalihkan baris ke I dengan konstanta tak mau satu per K. Menukar baris ke I ke C. Kemudian baris ke I dikurangi K kali baris ke C. Ya, ya. Jadi dari I ke E, ya itu silakan tinggal dioperasikan secara baris elementer. Nanti akan menghasilkan prosesnya ini. Prosesnya ini ya. Jadi dari matrik identitas ke E itu ini operasinya. Kemudian dari identitas ke inverse-nya ini operasi. Ya, jadi kesimpulannya setiap matriks elementer mempunyai inverse dan inverse matriks elementer adalah matriks elementernya. Bisa dipahami tidak? Atau dalam memahaminya gimana? Bingung atau tidak? Oke, ya itu kesimpulannya. Oke, tinggal latihannya aja. Ya, latihan dan sudah ada. Itu kan matrik elementer berikut. Nah, silakan ini ada kalau mau cek. Ya, silakan dicatat ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Ada garisnya. Jangan muncul. Perlu ditanyakan sampai sini?
tidak ada, Bu Saski, mungkin dari saya cukup segitu. Nanti kalau mau diteruskan sama Bu Saski, monggo. Ya Pak, mungkin absen dulu Ya, boleh. aja. Saya beririsan dengan kuliah lain jam Iya, iya Pak. Nah, tapi nggak apa-apa ya, kan ada Bu Saski ya, sisanya ya. Oke, nggak mau diisi latihan atau mau diisi diskusi juga boleh, atau mau cukup juga silakan. Ya, itu mungkin terima kasih dari saya. Nanti saya ada e-book ini aljabar linear. Nanti saya coba kebusaskan aja ya. Ya, mangga Pak. Ya, terima kasih ya, saya izin off ya karena harus masih kuliah jam 9 lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Dengan Bu Saski ya.